Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatur Rahman Nugroho dari kelas C NIM A7102200093. Ingin mempresentasikan apa itu teknologi mobile. Apa sih teknologi mobile itu? Teknologi mobile adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan berbagai macam tipe dari teknologi komunikasi seluler. Teknologi mobile ini telah berkembang dengan sangat pesat pada beberapa tahun terakhir. Sejak awal dari milenium ini, sebuah perangkat mobile sudah berubah dari pagar dua arah yang simpel menjadi telepon seluler, sistem navigasi GPS, web browser, klien instant messenger, dan video game genggam. Banyak ahli yang mengatakan bahwa teknologi komputer di masa yang akan datang bertumpu pada teknologi mobile. Sistem teknologi mobile, kawasan teknologi pendidikan dirumuskan dengan berlandaskan 5 bidang garapan bagi teknologi pendidikan, yaitu desain pengembangan, pemanfaatan, pengelolaan, dan penilaian. Setiap bidang garapan mencakup beberapa kawasan teori dan praktek. Barbara B. Seals dan Ritchie dalam Nuroifah 2015. Judul yang diambil peneliti masuk ke dalam kawasan pemanfaatan karena peneliti mencoba menggunakan media pembelajaran berbasis Android untuk proses pembelajaran. Pemanfaatan media pembelajaran di sini yaitu media pembelajaran berbasis aplikasi Android. Bagaimana sih cara kerja Android dalam pembelajaran? Android adalah sistem operasi berbasis Linux yang dirancang untuk perangkat seluler layar sentuh seperti telepon pintar dan komputer tablet. Android awalnya dikembangkan oleh Android Nurohimah, Wahyudin, dan Partono 2014-75. Teknologi pendidikan adalah studi dan etika praktek untuk memfasilitasi pembelajaran dan kinerja dengan menciptakan, menggunakan, dan mengelola proses teknologi yang sesuai dan sumber daya. Janusz Rzeszewski dan Molenda dalam Nuroifa 2015. Definisi ini mengandung beberapa kata kunci yaitu studi etika praktek, fasilitasi, pembelajaran, peningkatan, penciptaan, pemanfaatan, pengelolaan, teknologi, proses, dan sumber daya. Dan dari penjelasan di atas, penelitian yang dilakukan termasuk dalam penciptaan yang digunakan sebagai fasilitas pembelajaran. Konsep dan diagram sistem. Tahapan ini merupakan urutan langkah-langkah dalam pengembangan sistem informasi yang didesain secara terstruktur atau sistematis. Berikut penjelasan siklus hidup pengembangan sistem. 1. Analisa kebutuhan. Fase ini menjelaskan bahwa awal sekali melakukan pengembangan sistem terlebih dahulu melakukan analisa terhadap masalah yang dihadapi. Kemudian menentukan requirement berdasarkan kebutuhan. 2. Desain. Fase ini melakukan perancangan sistem berdasarkan hasil analisa dan kebutuhan sistem. Kemudian diterapkan pemodelan sistem untuk menggambarkan bagaimana proses bisnis yang ada pada sistem yang akan dibangun. 3. Coding IT Jores dan Dev volume 3 nomor 2 Maret 2019. 66-75 Julianto. Sistem aplikasi pengelolaan tugas akhir berbasis mobile 69. Pada tahap ini dilakukan pemilihan bahasa pemrograman yang sesuai untuk sistem yang akan dibangun. Kemudian dilakukan penulisan skrip program atau coding sesuai alur logika program sehingga proses bisnis dapat ditransformasikan ke dalam bahasa pemrograman. 4. Testing. Melakukan pengujian terhadap produk yang dibuat apakah sudah sesuai dengan kebutuhan user dan proses bisnis. Dalam hal ini dilakukan beberapa metode testing sehingga hasil benar-benar sesuai. 5. Implementasi merupakan wujud dari beberapa tahapan sebelumnya. Dalam hal ini, user bisa mengoperasikan langsung produk. 6. Pemeliharaan merupakan tahapan penting karena sejatinya pemeliharaan sistem menjadi tugas dari setiap user untuk menjaga agar sistem dapat dioperasikan dengan kondisi prima. Jenis-jenis teknologi mobile, yaitu notebook, laptop, dan netbook. Notebook pada dasarnya adalah PC yang dikemas secara ringkas dengan ukuran yang jauh lebih kecil dari PC. Notebook memiliki kemampuan yang sama dengan PC dan mengadopsi sistem operasi yang sama. Komponen penyusunnya juga sama dengan PC, namun komponen-komponen tersebut didesain agar mampu berjalan secara lebih cepat dan sederhana. Sayangnya, hanya perangkat ini lebih mahal dibandingkan dengan harga PC dengan spesifikasi yang hampir sama. Bahkan secara performa dengan spesifikasi yang hampir sama, PC jauh lebih unggul. Jenis-jenis teknologi mobile ada handphone dan smartphone. Smartphone ini yang banyak memberikan perubahan yang signifikan dalam pengembangan perangkat mobile. Berkat pengembangan perangkat lunak untuk handphone, perangkat ini berubah menjadi smartphone yang bukan hanya sebagai alat komunikasi saja, tapi juga mampu melakukan tugas komputasi yang sama dengan notebook atau PC.
Ada tablet. Tablet atau banyak disebut dengan tab pada dasarnya sama dengan smartphone hanya dikemas dengan ukuran yang lebih lapang. Jika smartphone hanya berukuran 3 hingga 6 inch saja, maka tablet dapat berukuran hingga 12 inci. Dengan ukuran yang sebesar itu, dapat dibenamkan komponen dengan spesifikasi yang lebih tinggi dibandingkan smartphone pada umumnya, sehingga performa juga lebih baik. Display dan kenyamanan penggunaan juga pasti lebih baik. Ada jam tangan atau smartwatch. Jam tangan atau arloji kini bukan hanya sebagai penunjuk waktu saja. Jam tangan kini juga mampu berperan sebagai alat komunikasi seperti SMS dan telepon. Bahkan sistem operasi kini sudah mampu ditanamkan dalam arloji. Beberapa vendor mampu menerapkan Android dalam jam tangan. Apple juga sedang mengembangkan jam tangan dengan sistem operasi iOS-nya yang dikabarkan dinamai dengan iWatch. Definisi mobile. Pengertian mobile adalah perpindahan yang mudah dari satu tempat ke tempat yang lain. Misalnya, telepon mobile berarti bahwa terminal telepon yang dapat berpindah dengan mudah dari satu ke tempat lain tanpa terjadi pemutusan atau terputusnya komunikasi. Sistem aplikasi mobile merupakan aplikasi yang dapat digunakan walaupun pengguna berpindah dengan mudah dari satu tempat ke tempat lain tanpa terjadi pemutusan atau terputusnya komunikasi. Aplikasi ini dapat diakses melalui perangkat nirkabel seperti pager, seperti telepon seluler dan PDA. Definisi sistem. Sistem merupakan suatu rangkaian yang terjadi dari dua atau lebih komponen yang saling berhubungan dan saling berinteraksi satu sama lain. Untuk mencapai tujuan di mana sistem biasanya terbagi dalam subsistem yang lebih kecil yang mendukung sistem yang lebih besar. Sistem juga dapat diartikan sebagai elemen-elemen yang saling berhubungan dan berinteraksi dalam satu kesatuan untuk menjalankan suatu proses pencapaian suatu tujuan utama. Dengan kata lain, sistem adalah kumpulan atau grup dari subsistem atau bagian apapun baik fisik ataupun non-fisik yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai satu tujuan tertentu. Sekian presentasi dari saya, Fatur Rahman. Mohon maaf kalau ada kurangnya atau tidak jelasnya kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.